Kerbau dan burung jalak. Di suatu siang yang terik, terlihat seekor monyet sedang menikmati santapannya di sebuah kebun pisang yang subur. Di sampingnya nampak ada seekor kerbau, yaitu si pemilik kebun pisang tersebut. Si kerbau terlihat sedang gelisah. Dia seperti tidak nyaman dengan posisinya, sehingga terus bergerak-gerak. Monyet yang sedang keasikan makan pisang milik kerbau pun bertanya, "Hei kerbau, kenapa kamu gelisah?" tanya monyet. Kerbau pun menjelaskan bahwa punggungnya terasa gatal, tetapi dia tidak memiliki tangan untuk menggaruk. "Punggungku gatal sekali, rasanya seperti ingin kugaruk menggunakan paku. Aduh," jawab kerbau. Melihat hal itu, monyet kemudian turun dari pohon. Monyet pun memamerkan kedua tangannya sambil tertawa. "Hahaha, menggaruk itu adalah hal yang mudah. Sayang sekali kau tak punya tangan, kerbau," Ejek monyet sembari menertawakan kerbau sampai terguling-guling di tanah. Hal itu tentu saja cukup membuat kerbau tersinggung. Sebenarnya ia sangat marah dengan sikap monyet yang mengejeknya tidak punya tangan. Tetapi kerbau berusaha untuk sabar, sembari berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa gatal di punggungnya itu. Dengan sikap monyet yang mengejeknya, tidak mungkin rasanya meminta bantuan monyet untuk menggaruk punggung kerbau. Tanpa rasa kasihan, monyet langsung saja pergi dan tak menghiraukan kerbau yang sedang merasa gatal. Kerbau mencoba susah payah menggarukkan punggungnya ke pohon pisang miliknya, berharap rasa gatalnya bisa hilang. Kerbau sampai berputar-putar di seluruh pohon pisang miliknya, seperti mencoba satu-satu pohon mana yang bisa membantunya meredakan rasa gatal itu. Tetapi percuma saja, rasa gatalnya sama sekali tak kunjung hilang. Tidak lama kemudian, datanglah seekor burung jalak yang terlihat kurang makan. Ia tidak kuat untuk terbang. Ia berjalan perlahan-lahan dengan sangat lemas. Melihat kerbau yang masih menggarukkan punggungnya di pohon pisang, burung jalak pun mendekatinya. "Kerbau, kenapa kau menggarukkan punggungmu ke pohon pisang itu? Apa ada yang bisa aku bantu?" tanya burung jalak. "Ya, punggungku rasanya gatal sekali, tapi aku tidak bisa menggaruknya," jawab kerbau sambil terus bersusah payah. Dengan tatapan penuh semangat, burung jalak pun mencoba mendekati kerbau. "Sepertinya banyak kutu di punggungmu. Bolehkah aku memakan kutu-kutu yang berada di punggungmu itu?" tanya burung jalak sekali lagi. Boleh, silakan. Asalkan gatal di punggungku bisa hilang," tutur kerbau dengan antusias. "Wah, banyak sekali kutu di punggungmu, kerbau. Aku akan makan semuanya untukmu," kata burung jalak sambil berdiri di atas punggung kerbau. Kemudian burung jalak menggunakan paruhnya yang tidak terlalu runcing itu untuk mencari kutu di punggung kerbau. Dengan sigapnya burung jalak, tak terasa kutu yang berada di punggung kerbau telah habis tak tersisa sedikit pun. Setelah mengetahui bahwa kutu yang berada di punggung kerbau habis, lalu burung jalak terjatuh karena kekenyangan memakan kutu-kutu tersebut. Si kerbau pun sudah tidak merasa gatal lagi. Kerbau berterima kasih kepada burung jalak karena telah menolongnya. "Burung jalak, terima kasih banyak. Kau telah memakan kutu-kutu di punggungku.
Kini aku sudah tidak merasa gatal lagi. Tutur kerbau dengan bahagia. Sama-sama kerbau, aku juga berterima kasih kepadamu. Kau telah memberiku makanan di saat aku kelaparan. Jawab Jalak yang masih kekenyangan. Akhirnya mereka berdua pun menjadi sahabat. Melihat persahabatan kerbau dan burung jalak, monyet pun merasa sedikit iri. Dengan hati yang ragu, monyet menghampiri kerbau. Sahabatku kerbau, bolehkah aku meminta pisangmu lagi? Tanya monyet yang tak tahu malu. Kerbau pun lantas membalas ejekan monyet sore tadi. Lalu, apa gunanya tanganmu jika kamu tidak bisa menanam pisang sendiri? Hahaha. Tawa kerbau membalas mengejek monyet. Kerbau dan burung jalak pun kembali bermain tanpa memperdulikan monyet. Kemudian, monyet menyesal karena telah mengejek dan tidak menolong kerbau. Kini ia kehilangan teman sekaligus makanan pisang milik kerbau. Nah, begitu tadi cerita tentang persahabatan seekor kerbau dengan burung jalak. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini, di dalam hidup kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Sebagai individu, kita harus mempedulikan sekitar, lebih peka, dan bersedia menolong mereka yang membutuhkan. Seringkali yang bagi kita tidak berguna dan mengganggu, ternyata justru amat dibutuhkan oleh orang lain. Untuk itu, jangan memandang sesuatu hal dengan remeh, padahal orang lain mungkin membutuhkannya. Dan satu lagi, jangan lupa saling menolong ya. Sekian cerita kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk cerita selanjutnya.